Jadi ini kondisi olinya Seiken ya. Dari sisi suara sebenarnya nggak terlalu kasar ya. Juga olinya juga jelas masih licin. Tapi jelas olinya sudah berat. Ini penulis juga sudah tambahi minyak goreng Turna. Cuma peningkatan licin yang dihasilkan oleh minyak goreng Turna ini kurang menyeluruh. Jadi yang nggak bisa memperbaiki banyak dari olinya ya. Yang dibutuhkan aditif lain lagi, licinnya butuh yang lain lagi. Ini aditifnya kayak mau habis ya. Mungkin kalau dipaksakan bisa sehari lagi, tapi kok ya penulis merasa wis cukup lah ya oli Seiken SE40. Jadi oli licin ditandai dari tadi penulis akselerasi ke kecepatan sampai di atas 50 itu enggak ada hambatan. Jadi ya khas oli diesel, enggak sampai bikin cekek gitu. Tapi ya menurut penulis waktunya ganti oli lah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis drain oli Seiken SE40 ya, karena olinya kok sudah turun kualitasnya, terutama dari aditifnya yang kurang begitu bagus. Kalau dari kekentalan masih oke kayaknya ya, tapi ya oli di hari berikutnya sudah lebih kasar daripada waktu awal-awal. Untuk penggantinya Petronas Sintium drum ya, Petronas Sintium 800 10W 40 API SM. Botolnya beda ya, ini bukan botolnya Petronas Sintium ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah pakai oli Petronas Sintium 800. Kalau dari kelasnya Sintium 800 itu semi sintetik kalau nggak salah. Kalau yang full sintetik itu yang 1000. Ini tentu ketika zaman Petronas masih angka ratusan ya, masih termasuk oli agak lama. Karena yang baru kalau nggak salah wis yang ribuan, yang 1000, 5000 atau 8000 boh lagi. Tapi ini masih ratusan. Yang jelas kerasa adalah olinya licin. Jadi oli Petronas itu kalau untuk aditif biasanya serius, nggak main-main. Untuk yang zaman dulu juga olinya lumayan bagus. Maksudnya dari bahan oli ya. Jadi kalau zaman sekarang bahan olinya yang mulai berkurang, kalau zaman dulu bahan olinya oke. Jadi semi sintetiknya benar-benar semi pau, nggak kayak sekarang. Cuma ini entah yang 800 ini sudah enggak lagi semi pau atau enggak ya, karena API nya juga sudah termasuk modern yang API SM. Kalau API SM rata-rata oli kebanyakan semi sintetiknya bukan semi pau lagi.
Penulis sebenarnya pengen yang full sintetik, tapi full sintetik regane atau larang ya. Jadi walau oli lama ada yang harganya 180, 240 Petronas. Tadi kesan awal asak-asak ada di kayak di bagian depan mesin nih. Jadi memang nggak sehalus oli diesel. Ya sekarang pun pemakaian mendekati 2 km, suara kasarnya makin keras. Jadi memang karakternya ini adalah PCMU. Fokus utamanya bukan halus, tapi ke licin ya. Ini jelas olinya lebih licin dari kemarin ya, karena kemarin olinya sudah waktunya ganti ya. Jadi saya kan itu mungkin bahan dasarnya lumayan oke. Tapi dari sisi bahan dasar maksud penulis adalah base oil ya. Base oilnya mungkin lumayan oke. Tapi secara aditifnya menurut penulis gak oke. Kayaknya terlalu sedikit. Jadi hanya dalam pemakaian 17 km sudah berkurang banyak kemampuannya. Pemakaian 17 km wis makin kasar, dan kasarnya rasanya bukan karena kekentalannya turun terlalu drastis, tapi karena aditifnya yang berkurang. Ini kontras banget dengan oli lama kayak SPC SDM ya, yang betul-betul luar biasa. Dan kita kalau ngomong membandingkan ya nggak pakai meseran SAE40 atau meseran B40 ya, karena itu sudah beda kelas. Masih lebih baik daripada kayak Repsol di XR3 atau Xiaomi Rimula R2 atau Aknok S3 Plus atau Motul Tekma. Ya kira-kira kalau secara base oilnya termasuk oli yang ya mungkin tahan 200 kilo lah, tapi secara aditif ya cuma 40 kilo. Jadi walau bahan olinya bagus, cukup bagus, tapi penulis nggak begitu rekomendasi. Kalau pakai aditif, pakai campuran minyak goreng, pakai styron atau pakai oli samping, itu masih ya lumayan oke lah. Tapi ya dibanding meseran B40, akan dibanding feeder oil ya mending feeder oil itu ya. Penulis sekarang ini sebenarnya agak bingung ya mau milih oli yang kemana, karena opsinya adalah oli yang kayaknya bakal awet dibanding dengan oli yang sangat nggak awet. Karena penulis kayaknya ada kemungkinan besok siang itu jalan agak jauh. Jadi penulis berpikir nyari oli yang kira-kira tahan 3 hari, sementara oli yang ada kayaknya ada yang bisa seminggu, ada yang cuma tahan sehari. Iya ya, kayaknya memang ini oli khas PCMU, licin, khas Petronas juga. Jadi rasanya Petronasnya ini asli. Jadi karakter oli Petronas PCMU masa lalu itu adalah licin di RPM atas juga. Jadi ini mestinya kalau pakai silek yang ukurannya lebih gede, karena sekarang pakai 1,3 cm. Kalau pakai yang 1,8 atau yang 2 cm, ini mestinya top speed bisa mentok 113 ini kayaknya. Ini makin dipakai kencang makin licin. Jadi dipakai kencang getaran mesin jadi makin minim. Ini itu kontras dengan oli kemarin yang ya memang sudah waktunya ganti. Penulis akan sertakan sih 0-100 kemarin. Jadi 0-100 kemarin itu kan yang pertama 18,4.
Yang kedua 19. Yang ketiga 22. Kayaknya itu mencerminkan bahwa olinya makin lama makin peret. Jadi makin sering dipakai kencang makin peret, makin menghambat. Aditif pesentek. Jadi pertama 0-100 masih normal, 0-100 kedua terus menghambat, 0-100 ketiga terus entek aditif jadi nggak licin sama sekali. Jadi secara performa tenaga mungkin bisa keluar, tapi karena hambatan jadinya nggak licin. Karena nggak licin, akselerasi jadi buruk. Sepertinya begitu ya. Iya ya, ini kesannya makin kencang makin licin. Ini top speednya kehambat 107 karena ya penulis pakai silek 1,3 cm. Ya mohon maaf ya untuk top speed sekarang kayak iso ngukur. Apa perlu ganti ganti silek ya. Pakai yang minim 1,8 cm gitu ya. Tapi ini yang jelas makin kencang itu makin licin ya. Jadi kalau kencang kayak gini, ini getaran mesin ini minim getaran mesinnya. Ngelidiknya juga minim, RPM mesin juga nggak cepet turun. Jadi emang oli Petronas itu yang PCMO sip banget ya. Penulis juga rekomendasi kalau pakai oli motor matic mending versi PCMO nya. Jadi daripada versi Casu MB nya Petronas mending PCMO nya. Petronas Sintium 800 sendiri termasuk masih cukup banyak ya ada di pasaran. Jadi dicoba aja lah. Ini 10W40, tapi secara kekentalan dibanding oli kemarin, oli Seiken, rasanya masih cukup setara ya. Penulis lupa ya kekentalannya piro ya. Nanti penulis cari infonya lah ya. Apa catatan yang uji kemarin. Oh iya, karakter oli PCMO lain adalah tenaga yang nggak bisa betul-betul keluar, dan ini rasanya seperti itu. Dibanding Seiken kemarin masih enak tarikan Seiken, tapi dibanding feeder all ya lebih enak yang feeder all sebelumnya. Jadi ini tarikan bawah pun terasa agak lebih lemah daripada ketika pakai Seiken ataupun feeder all. Cuma ini licin ya, licin yang sekarang terasa. Licinnya terutama dari minimnya getaran mesin.
Kalau suara mesin nih, maaf ini rada sulit ya, karena kondisi lalu lintas kayak gini nulis nggak bisa denger. Harus jadi motor satu-satunya yang ada di jalan ya baru bisa denger suaranya. Tapi rasanya kok nggak kasar suara mesin. Jadi dari sisi seat stability termasuk oke, termasuk cukup baik. Dibanding Saiken kayaknya lebih baik yang ini ya, walau olinya 10W40, walau multigrade. Ya kemungkinan ini ada campuran PAO nya sehingga secara seat stability-nya lebih baik daripada Saiken. Saiken semi sintetik tapi menurut penulis rasanya kok itu bukan oli PAO. Karena kalau oli PAO ketahanan kekentalan akan jauh lebih baik ya, apalagi dengan kekentalan yang single grade. Saiken sendiri walau bahannya yang lumayan cukup baik, nggak rekomendasi karena harganya yang cukup mahal. Daripada Saiken mending Eni saja ya. Saiken SM40 kan kelemahannya di aditif. Daripada itu mending oli Eni yang kelas yang sama, entah single grade entah 20W50, karena kan sama-sama butuh ditambahi aditif. Oli Eni itu kan aditifnya cuma cocok RPM tinggi, perlu campuran sesuatu yang bikin bisa halus di RPM rendah. Minim pakai oli samping, pakai minyak goreng akan bikin kekentalan lebih stabil lagi. Ya setelah nanti penulis teruskan kalau sudah mau sampai kantor. Licin tapi ini sampai sekarang masih licin. Update ya, ini penulis pakai pelan-pelan karena macet begini. Pakai pelan-pelan agak lama makin kasar ya. Wis emang karakternya PCMU ini. Jadi dipakai pelan-pelan kasar. Jadi rupanya aditifnya hanya untuk RPM agak tinggi saja atau RPM tinggi. Jadi ini ya kasarannya oli untuk jalan tol ya, kalau untuk mobil. Kalau untuk motor ya untuk ngebut. Kalau untuk jalan pelan-pelan ini aditifnya kurang. Jadi ya perlu tambahan aditif untuk bikin mesin suaranya lebih halus. Iya ini rupanya aditifnya enggak untuk RPM rendah, karena kalau dipakai pelan-pelan terus gini jadi makin lama makin kerasa getaran mesin. Tapi ya mungkin ini bisa jadi opsi untuk mereka yang daerahnya dingin, terus bisa pakai oplosan juga. Jadi barangkali ini mungkin cocoknya dicampur meseran B40 ya. Meseran B40 baik yang botol maupun drum. Rekomendasi sih botol ya, karena aditifnya lebih komplit daripada yang drum. Kalau yang drum biasanya aditifnya lebih sudah mulai mengendap atau mengendap. Jadi meseran B40 drum itu aditifnya lebih minim. Ya kalau kita butuh aditif ya mending yang botolan. Kalau secara bahan oli lebih rendah, tapi kan kalau misalnya ini dicampurkan jadi bisa lengkap ya. Aditif RPM rendahnya dari meseran B40, aditif RPM tingginya dari Petronasnya, atau bisa juga dengan Shell Rimula R4 atau mungkin R5. Cuma kalau Shell Rimula itu bahan olinya ya yang terutama jadi masalah, karena termasuk buruk. Oh ya, soal halus RPM rendah atau tinggi ini hanya berlaku untuk pemakaian di motor ya, karena kalau di mobil bebannya pasti beda. Jadi ini kalau dipakai di mobil mungkin di RPM rendah pun halus, karena bebannya yang kalau di mobil itu lebih besar. Jadi kalau dipakai di mobil ya kemungkinan dari RPM rendah sampai RPM tinggi halus terus. Mungkin agak kasarnya cuma di RPM misal 2500 atau 3000 gitu, mungkin kayak gitu ya.
karena model bebannya beda. Kalau di motor pakai pelan-pelan, yang kasar, motor matic maksudnya. Untuk uji aditifnya sendiri sebenarnya ya harusnya kencang terus ya motornya, tapi ya sayang kondisi jalan seperti ini gak iso dipakai kencang terus. Dibuat gaspol-gaspolan juga sulit nih. Lawang ini kecepatannya 30. Ini sudah mau sampai kantor, dan ya kesimpulannya tetap seperti sebelumnya. Kalau pakainya pelan-pelan itu kalau di motor penulis kurang dari kecepatan 40 itu jadi makin lama makin kasar ya, kasar dari sisi getaran mesin. Jadi yang terasa di tangan goncangannya itu kalau dipakai pelan terus, kecepatan 30-an 20 gitu, makin lama makin kerasa. Tapi kalau sudah di atas 50, jalan 60 konstan, 70 konstan, bahkan sampai di atas 100, itu jadi halus. Jadi ya ini kalau ya dikira-kira ini ZDDP nya minim, yang banyak mungkin MODTC atau MOS2 nya, mungkin MODTC ya, karena ada sifat mirip minyak goreng juga, friction modifier. Jadi kalau jalan kecepatan segini 66 ini akan makin lama makin halus. Atau kalau misalnya akselerasi gaspol gitu ya, itu makin lama akan makin halus. Jadi ya ini aditifnya lebih fokus untuk aditif modern ya, aditif bleaching. Mungkin kalau dari API kategorinya masuk RC, resource conserving mungkin. Ketahanan kekentalan sendiri ini rasanya masih nggak begitu banyak turun. Selama nggak dipakai pelan, suara mesin nggak akan terlalu kasar. Tapi kalau sudah dipakai pelan, rasanya makin asak-asak. Untuk fire-nya kayaknya ujinya nggak bisa, cukup hanya sehari. Jadi ya mungkin penulis rasakan juga nanti pulang kerja atau besok juga, untuk cek ketahanan kekentalan di hari berikutnya. Kalau lihat karakternya sekarang, ini oli semi pau ya. Kalau beneran semi pau, maka besok pun rasanya nggak akan banyak berubah kekentalannya. Entah mengapa ya, 0-100 di tempat situ kok selalu lebih pelan. Tapi ya paling enggak ini dari sisi halusnya mesin juga getaran itu lebih kecil daripada oli Saiken kemarin. Ya memang ada beda sih, sekarang ini cuacanya dingin habis hujan, kemarin kering. Mungkin situasi sekarang jauh lebih dingin. Karena lebih dingin ya aditifnya nggak keforsir, tapi yo kekentalannya ini 10W40. Di atas kertas harusnya lebih encer daripada Saiken, tapi kalau dari feeling ini dibanding Saiken
additive yang terutama ini lebih sip. Jadi aditifnya Petronas Sintium 800 lebih sip daripada aditive Saiken SAE40, Saiken diesel SAE40. Padahal Petronas Sintium ini kalau diuji olinya kalah ya, kalah kalau dilawankan dengan Saiken. Karakter mesin, penulis tadi nggak merasakan halusnya di RPM rendah. Kalau sekarang ternyata dari penurunan RPM mesin kalau dipakai pelan terus masih lebih oke daripada Saiken kemarin. Jadi walau suara mesin bisa jadi jauh lebih kasar kalau dipakai pelan terus, tapi dari sisi licinnya masih lebih licin daripada kemarin pakai Saiken. Berangkat tadi juga lebih halus sih ya. Jadi kesimpulannya permanen viscosity loss-nya ya nggak begitu besar, minim. Yang temporary viscosity loss, kekentalan perubahan kekentalan ketika dipakainya juga nggak banyak. Aditif sampai sekarang masih kerasa, dipakai kencang juga kerasa, cuma ya secara akselerasi ini jelas nggak sip ya, naga nggak bisa keluar. Suara mesin sudah mulai cukup kasar ya, tapi masih ada efek aditifnya, jadi kasarnya nggak kasar banget. RPM mesin juga nggak terlalu cepat turun, jadi olinya masih layak pakai. Karena kondisinya seperti ini ya wes lah, penulis akhiri saja, karena rasanya ini bisa untuk beberapa hari lagi ya, nggak terlalu cepat rusak olinya. Ya wes, reviewnya penulis akhiri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.